Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, wabil khusus guru-guru kita semuanya, Romo Kiai Haji Muhammad Demyati Burhan, Romo Kiai Imam Bazar Jamhari Burhan, Romo Kiai Haji Mambawi Burhan, Romo Kiai Hamid Akil Basuni, Romo Kiai Imam Bastomi Burhan selaku pengasuh Pondok Pesantren Yayasan Islam Nahdlatul Thalabah. Semoga Allah selalu memanjangkan umur beliau semuanya, diberi kesehatan, panjang umur, umurnya selalu barokah, dan selalu kita nantikan juga kita harapkan ridho beliau semuanya serta barokah manfaat ilmunya. Juga semua santri, semua jamaah yang hadir pada pagi hari ini di tempat yang penuh dengan barokah ini, di tempat yang sangat mulia ini, semoga Allah selalu memberi rahmat kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala harus selalu kita tambahkan, karena semua orang, semua makhluknya Allah, terutama manusia, itu semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kesempatan untuk bisa mensyukuri apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita yang belajar di pondok pesantren ini, di pondok yang penuh dengan barokah ini, selalu ditambahkan syukurnya agar ilmu yang kita pelajari juga barokah. Karena apa? Belajar ilmu itu sangatlah wajib, juga sangat penting. Bahkan saking pentingnya ilmu, saking berharganya ilmu, saking mulianya ilmu, Allah menuntun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an disebutkan wa qur rabbi zidni ilma. Allah menuntun Rasulullah untuk berdoa supaya Allah menambahkan ilmunya, tidak menambahkan sesuatu yang lain. Apabila ada sesuatu yang lebih istimewa daripada ilmu, pastinya Allah akan menuntun Rasulullah untuk memintakan sesuatu tersebut. Tapi nyatanya mboten, Rasulullah dituntun oleh Allah agar berdoa untuk ditambahkan ilmunya. Maka dari itu mboten heran bahwasanya Rasulullah itu mewajibkan umatnya niku untuk mencari ilmu. Ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wajib mencari ilmu, itu wajib. Bahkan saking berharganya ilmu, ilmu itu jauh lebih berharga daripada apapun, bahkan dari dunia sekalipun. Juga disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah itu, al ilmu afdalu minal mal. Sampeyan apal kabeh. Krana sing lintune kuliah subuh nggawa kitab gede-gede, wis kula tak golek ning materi hafalan jilid 1. Gampang. Sing penting sampean hafal. Kula lek kalih kula niku gak nganu. Jenengan niku gak ngaji, murojaah karo aku gitu. Lek ngaji wis lintune wis masyaallah luar biasa. Kula nggih angsal ilmu dari guru-guru kita semuanya. Lah kula kali sampean ngene iki jagongan biasa murojaah, belajar ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Ngoten tok. Dadi santai wae. Alhamdulillah juga
Saking pentingnya ilmu, kita pun hidup di dunia tanpa ilmu tidak akan pernah bisa. Bingung nglakoni urip niku. Kadang kala sing duwe ilmu wae sik bingung, apa maneh sing gak duwe ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi wa man aradahuma fa alaihi. Ilmu niku sangatlah wajib, sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar di tempat ini benar-benar dimanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin, karena kehidupan kita di dunia tanpa adanya ilmu pasti akan sangat sulit untuk menjalani, pasti akan sangat sulit membentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Habib Muhammad Mauladawilah bin Habib Ali bin Habib Alwi Al-Ghuyur bin Sayyidina Al-Ustadzil A'lam Al-Faqih Al-Muqaddam yang biasa kita sebutkan di dalam Rotibul Haddad itu. Beliau mengatakan Habib Abdurrahman As-Segaf, Habib Abdurrahman As-Segaf itu adalah imamnya As-Segaf. Marga dari As-Segaf itu imamnya namanya Habib Abdurrahman As-Segaf. Beliau ini sangat luar biasa. Bahkan saking cedeke, saking dekatnya hubungan Imam Segaf ini dengan Allah Subhanahu wa taala, di seluruh tubuhnya niku enten tulisane surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ada tulisan syahadah juga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Niku saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, niku ora kok ditato tapi metu dhewe, karena saking dekatnya Habib Abdurrahman As-Segaf ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal seperti itu alhamdulillah juga saya ketahui sendiri kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafidh. Di keningnya beliau niku wonten tulisane Allah ngoten. Niku hak hal seperti itu. Karena apa? Takwa mereka, dekatnya mereka kepada Allah itu sangat luar biasa. Saking takutnya akhirnya ketakwaan mereka bertambah, imannya bertambah. Mereka orang-orang soleh, para kekasihnya Allah, dimanapun selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun, bagaimanapun keadaannya, selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tidak heran para kekasihnya Allah itu hubungannya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Habib Abdurrahman As-Segaf sing medal surat Al-Ikhlas, sing medal tulisan syahadah, awak dhewe sing metu napa mondok, sing metu napa gudeg, penyakit sak pinunggalan kan. Gak apa-apa, yang penting disyukuri ngoten. Muga-muga lara sakit yang kita derita di pondok menjadi penghapus segala dosa-dosa kita. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah wajib kita syukuri. Habib Abdurrahman As-Segaf ini mempunyai 13 putra, dan semua putranya itu menjadi wali kutub. Wali kutub niku napa? Wali kutub iki waline para wali. Jadi kekasihnya Allah, ketuane para wali niku jenenge wali kutub. Niki Habib Abdurrahman adalah wali kutub, abahnya wali kutub, kakeknya wali kutub, mbah buyute nggih wali kutub. Anak-anaknya 13 dadi wali kutub. Lah sampeyan calone dadi wali santri. Kan ngoten. Gak apa-apa, sing penting padha-padha dadi waline, kan ngoten. Luar biasa Habib Abdurrahman As-Segaf ini. Bahkan saking keramatnya Habib Abdurrahman As-Segaf ini, beliau setiap hari Jumat niku
keluyurane sliwer-sliwere niku teng surga. Jadi saking keramatnya Habib Abdurrahman As-Segaf niki teng surga balik maneh teng dunya. Sampai ketika setelah dari surga niku di kakinya ada bekas dari surga niku wonten bekasnya. Siapa yang mengetahui? Putra-putranya. Karena putra-putranya juga wali, akhirnya mengetahui bahwasanya abahnya ini habis dari surga. Kayak ngoten. Seliwerane setiap malam Jumat sampai hari Jumat niku teng surga. Awak dhewe seliwerane ning ndi? Seliwerane ngopi. Gak ngaji blas, gitu. Pindah kamar, digugah rene, pindah kamar sitoke. Teko kamar, digugah maneh, pindah jeding. Saking kreatifnya santri. Apapun dilakoni. Alhamdulillah, muga-muga kreatif ngoten niku tidak hanya pada hal-hal negatif, tetapi juga kepada hal-hal yang positif yang memanfaatkan hidup kita. Amin ya rabbal. Habib Abdurrahman As-Segaf, beliau pernah dawuh bahwasanya siapapun itu akan tertipu dengan dunia dan hawa nafsu. Siapapun itu akan tertipu dengan dunia dan hawa nafsu. Tidak beriman, tidak berilmu, hancurlah sudah tentu. Makanya ilmu itu sangatlah penting untuk kehidupan kita, agar kita itu tidak tersesat dalam menjalani hidup, agar kita itu mengetahui Allah, mengetahui bagaimana cara kita itu kepada Allah dengan baik, bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana mensyukuri segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kehidupan kita semuanya. Makanya tanpa ada ilmu kita tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah, kita tidak akan pernah punya keyakinan kepada Allah di saat kita berdoa. Makanya ilmu niku sangat wajib. Kalau tidak punya ilmu, sing kathah ilmune wae sering tertipu dengan hawa nafsu. Apalagi wong sing gak duwe ilmu. Lah muga-muga barokah guru-guru kita semua, kita ilmu yang kita pelajari selalu barokah dan manfaat. Jadi dunia ini akan menguasai diri kita kalau kita tidak punya ilmu. Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, beliau pernah dawuh, napa dawuhe? Bahwasanya setetes hawa nafsu itu bisa merusak lautan ilmu. Lalu bagaimana dengan kita yang ilmunya setetes, hawa nafsunya seperti lautan? Piye ngono kuwi? Setetes hawa nafsu bisa merusak lautan ilmu. Lalu bagaimana dengan kita yang hawa nafsunya seperti lautan, ilmunya hanya setetes? Nah, kalau kita tidak punya keyakinan di dalam belajar, tidak punya keyakinan kepada guru-guru kita, tidak akan pernah bisa barokah ilmu yang kita pelajari. Karena sepandai apapun kita itu menguasai ilmu, secerdas apapun kita itu memahami ilmu, tanpa adanya barokah dari guru-guru kita, tidak akan pernah bisa bermanfaat ilmu yang kita pelajari. Habib Umar bin Hafidh, beliau pernah dawuh, barokahnya ilmu itu bisa didapat dengan cara kita mencintai ilmu yang kita pelajari dan mencintai siapa yang memberi ilmu tersebut. Sinten sing maring ilmu? Guru-guru kita semuanya. Makanya barokah itu tidak ditentukan oleh kecerdasan kita dalam memahami ilmu, tetapi ditentukan oleh cinta kita kepada ilmu tersebut dan cinta kita kepada guru-guru kita semuanya. Seperti ini. Terus tidak akan bisa bermanfaat ilmu yang kita pelajari tanpa adanya barokah. Maka dari itu, seperti dawuhnya guru kita Abah Kiai Haji
Muhammad Demyati bahwasanya santri iku kudu temen lan taat. Temen dan taat itu yang akan menjadi penyebabnya kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Karena ketika kita belajar ilmu, ya pasti yang harusnya itu kita juga bisa memanfaatkan ilmu yang kita pelajari. Karena Imam Ghazali nate dawuh, al ilmu bila amalin junun wal amal bila ilmin la yakun. Bahwasanya ilmu kalau tidak dimanfaatkan, ilmu tanpa amal itu adalah sebuah hal yang gila, sing gak waras. Dan amal tanpa ilmu itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi. Makanya kita pun di dunia melakukan segala aktivitas kita juga dengan ilmu, gak oleh gerusa-gerusu. Dawe guru-guru kita semuanya agar aktivitas kita itu semakin barokah selalu diawali dengan membaca bismillah, menyebut nama Allah dan menyebut nama Rasulullah. Karena setiap doa yang di dalamnya ada asma Rasulullah, pasti doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ilmu kita yang kita pelajari di pondok ini benar-benar bisa barokah, manfaatnya tidak akan pernah terputus, dan berkahnya meluas kepada keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena Imam Haddad niku dawuh, Imam Haddad Sahib Ratibul Haddad yang biasa kita baca itu, beliau dawuh, orang yang paling berkarya adalah orang yang paling istiqomah dalam amal baik. Nah, semoga kita semua selalu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam jalan yang baik, selalu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sesuatu yang baik, selalu dalam bimbingan Allah dan mendapatkan barokah dari guru-guru kita semuanya. Serta perkumpulan kita pada pagi hari ini di tempat yang penuh dengan barokah ini juga benar-benar menjadi penyebabnya bahwasanya Allah akan kembali mengumpulkan kita semuanya di surganya Allah bersama guru-guru kita semuanya, dan dikumpulkan dengan para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, juga menjadi perkumpulan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali para tiang-tiang soleh niki wau sing kula sebut, banyak sekali. Karena apa? Inna dzikrus sholihin tatanazzalur rahmah. Bahwasanya mengingat orang-orang soleh itu menjadi penyebab Allah menurunkan rahmat kepada kita semuanya. Moga-moga kita semua termasuk golongan orang-orang yang baik, selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang selalu ditambahkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga ilmu yang kita pelajari di tempat ini benar-benar menjadi ilmu yang barokah dan manfaat, dan menjadikan sambungan kita dengan guru-guru kita semuanya selalu kuat dan selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang saged kula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Menawi kathah lepat, kathah salah anggene kula matur, lan kathah salah anggene kula berbicara, kula nyuwun agunge pangapunten. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.